Ini adalah soal demokrasi yang harus kita jaga bersama. Surat panggilan yang disampaikan itu pada tengah malam, di mana saudara Aiman bersama keluarga sedang beristirahat. Ini di luar batas kewajaran. Menurut saya itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu. Ya, anak saya masih usia SMP dan SD. Ya tentu terbangun dan juga kaget, nanya kepada ibunya siapa yang ngebel gitu ya. Kalau ibunya menjawab ini dari pihak kepolisian, ya tentu dia terkejut. 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan. Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Setiap fakta dan data itu gue simpan bukan di dalam perangkat offline ya. Satu saat gue kenapa-napa, ada sesuatu dibunuh misalnya. 1 mengatakan kebenaran, 2 berbasis data, dan 3 tetap konsisten kan itu. Ya, kita siapkan tim hukum untuk bisa mendampingi. Tapi lagi-lagi kami sangat percaya semua akan bekerja secara profesional. Saya sampaikan seluruh data dan fakta mesti betul-betul ditunjukkan. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar? Kalau ada parpol-parpol tertentu lapor, diproses. Parpol yang lain dilaporkan, tidak diproses. Itulah ketidakadilan, dan itu sumber terjadinya gangguan Kamtibmas di polisi. Gakumdu ini kan di situ ada polisi, ada jaksa, ada Bawaslu. Itu juga ketika orang ada pelanggaran dilaporkan kasus yang sama, ada yang diproses, ada yang tidak diproses. Pak Kapolri ngomonglah di depan wartawan, Polri netral. Ya. Tapi ini terkait dengan kepercayaan publik. Ya. Ini penting karena sulit sekali membangun kepercayaan publik pada Polri, apalagi setelah adanya kasus Sambo. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sebelumnya, mantan jurnalis senior Aiman Wicaksono mengaku telah menerima surat panggilan pada Selasa 28 November 2023 menjelang dini hari. Aiman Wicaksono terlihat berkaca-kaca saat bercerita menerima surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya pukul 23.50 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Anak saya masih usia SMP dan SD. Ya tentu terbangun dan juga kaget nanya kenapa ibunya. Kepada ibunya, siapa yang ngebel? Katanya saat konferensi pers di media center TPN Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat. Istri saya menjawab, ini dari pihak kepolisian. Ya tentu dia terkejut untuk menyampaikan surat itu, sambung Aiman. Aiman mengucapkan bahwa itulah fakta yang terjadi pada malam itu saat menerima surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Menurutnya, pengantaran pemanggilan pada malam itu tidak wajar. Saya pikir apa tidak ada waktu lain untuk mengantarkan surat? Itu pertanyaan saja. Karena kalau kita mau bertamu di atas jam 9 saja sudah nggak nyaman. Apalagi ini menjelang tengah malam jam 23.50. Kata Aiman seperti dilansir kompas.com. Direktur Hukum dan Kajian Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Roni Talapesi, menilai pelaporan juru bicara TPN Aiman Wicaksono atas unggahan videonya dapat mengancam proses demokrasi. Dalam konferensi pers di media center TPN Jakarta, Kamis, Roni mengatakan pemanggilan Aiman atas laporan sejumlah pihak untuk diperiksa di Polda Metro Jaya di tengah malam juga sudah di luar batas kewajaran. Dia mengatakan tim hukum TPN menduga ada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan atau membuat tindakan yang dugaannya adalah intimidasi. Tim hukum TPN menyatakan sangat menyayangkan dan sangat menyesali apabila ada kejadian tersebut dalam proses demokrasi yang sedang berjalan ini. Terkait kebebasan berpendapat dari warga negara Indonesia yang kemudian kalau kita berpendapat, apa-apa dilaporin polisi.
Ini akan mengancam proses demokrasi yang sudah kita bangun selama ini, ujar Roni. Menurutnya, indikator semacam itu mengingatkan kembali kepada kekuasaan zaman Orde Baru. Kami tentunya sebagai praktisi hukum di sini, kami tidak mau hal ini terulang atas ketidakprofesionalan dari pihak penegak hukum, ujar dia. Karena tim hukum menyampaikan kepada kami bahwa kami siap berdiri di belakang Mas Aiman. Kita akan mendampingi Mas Aiman Wicaksono, kata Roni dalam jumpa pers. Menurut dia, klarifikasi itu adalah melakukan penyelidikan ada atau tidaknya perbuatan pidana. Jika tidak ada, kata dia, maka dianggap pernyataan Aiman itu bagian dari demokrasi dan menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Apa benar ada komandan memerintahkan bawahan untuk berpihak kepada caleg tertentu, atau partai tertentu, atau capres tertentu? Apa benar? Lalu siapa? Kan katanya banyak, nanti akan kita klarifikasi, ujarnya. Fadil meminta kepada Aiman tidak perlu takut untuk datang menemui penyidik jika diminta klarifikasi terkait laporan tersebut. Sebab jangan cuma membangun narasi yang dapat mempengaruhi publik. Jadi Aiman tidak usah takut, datang saja, jangan cuma berani bicara, tapi tidak berani tanggung jawab. Karena jangan membangun narasi yang berakibat terganggunya alam sadar publik. Sebelumnya, mantan jurnalis senior Aiman Wicaksono mengaku telah menerima surat panggilan pada Selasa 28 November 2023 menjelang dini hari. Aiman Wicaksono terlihat berkaca-kaca saat bercerita menerima surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya pukul 23.50 waktu Indonesia Barat di rumahnya. Anak saya masih usia SMP dan SD. Ya tentu terbangun dan juga kaget nanya kenapa ibunya. Kepada ibunya, siapa yang ngebel? Katanya saat konferensi pers di media center TPN Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat. Istri saya menjawab, ini dari pihak kepolisian. Ya tentu dia terkejut untuk menyampaikan surat itu, sambung Aiman. Aiman mengucapkan bahwa itulah fakta yang terjadi pada malam itu saat menerima surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Menurutnya, pengantaran pemanggilan pada malam itu tidak wajar. Saya pikir apa tidak ada waktu lain untuk mengantarkan surat? Itu pertanyaan saja. Karena kalau kita mau bertamu di atas jam 9 saja sudah nggak nyaman. Apalagi ini menjelang tengah malam jam 23.50. Kata Aiman seperti dilansir kompas.com. Direktur Hukum dan Kajian Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa.